Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam penyertaannya, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, kekuatan kesehatan tentunya boleh kita nikmati. Dan malam ini kita akan ada kembali dalam persekutuan ibadah kolom di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, dan malam ini kita akan menggunakan tata ibadah oratorium atau dalam bentuk pujian. Diundang sekalian berdiri, mari kita angkat pujian dalam PKJ nomor 219 di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Kita tabiskan ibadah ini dalam pujian Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang keempat, Allah Bapa Tuhan. Datang menyembahmu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 224, masyurkan Rajamu. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengan sikap berdoa, kita menyanyikan dalam KKL nomor 20, miringkanlah. Miring
kepada setiap orang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan memohon kelepasan dari dosa, kepada mereka pengampunan Allah diberlakukan. Dalam Yeremia 31 ayat yang ke-34b, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oleh sebab itu, bersama pemazmur, dalam Mazmur 28 ayat 6 dan 7, kita memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita sambut dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dalam pujian Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Perenungan firman Tuhan kita di saat ini sesuai dengan pembacaan kita di minggu yang berjalan, yaitu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku.
Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah yang mau mendengarkannya dan juga yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara? Tentunya bersyukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Kristen yang mengaku percaya dan juga yang telah menerima Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam kesulitan ataupun dalam kesenangan. Sukacita yang kita terima, baik itu berkat kelahiran, hadiah, kelulusan, dan lain-lain, itu semua tidak mungkin kita simpan dalam hati dan kita nikmati sendiri. Sukacita itu akan menjadi luapan syukur kita yang tidak terbendung, yang akan mendorong kita untuk mau selalu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Perasaan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, dan dalam bacaan kita di saat ini, bangsa Israel melatunkan puji-pujiannya kepada Allah. Apa alasan mereka? Kita bisa lihat dalam perenungan kita di saat ini, dikatakan bahwa mereka bersyukur kepada Allah yang adil. Kita bisa lihat dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga, mereka bersyukur kepada Allah karena telah menumpahkan murka-Nya. Sekalipun mereka tahu tentang kemurkaan dan kemarahannya atas perbuatan dosa mereka dengan tidak setia kepada Tuhan. Israel mengakui bahwa murka Allah itu adil. Murka Allah tidak dimaksudkan hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk mendisiplinkan mereka di dalam kasih Allah. Oleh karena itu, Yesaya mengajak kepada bangsa Israel untuk melihat kembali apa yang sudah terjadi dan belajar dari kemarahan sekaligus kemurahan Allah, agar umat tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga mau untuk selalu belajar dari kemurahan Allah, agar umat Allah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan tentunya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan bagi mereka, keselamatan itu digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan ke atas mezbah di bait Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi umat Israel. Dan alasan mereka yaitu, Bapak Ibu Saudara, mereka bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan Allah yang sangat besar dan juga ajaib dalam kehidupan umat Israel. Mereka saling berseru, mereka memasyurkan dan memperkenalkan nama Tuhan di atas bangsa-bangsa, sebab besar dan ajaib Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dalam perenungan kita, Allah itu keselamatan, Allah itu kekuatan, dan juga Allah itu yang menjadi keselamatan dari umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lewat perenungan kita di saat ini, kita belajar dari ungkapan Israel. Dalam perenungan kita saat ini, mengingatkan kepada kita pada rasa bersyukur dan bagaimana seharusnya peran kita dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk selalu
nafas kehidupan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita mau untuk selalu lebih belajar lagi dalam setiap proses Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap senantiasa bersyukur dan mau untuk selalu bersyukur. Tentunya tetaplah kita bersyukur dalam segala keadaan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tentu itu semua mau untuk mendidik agar kehidupan kita tetap senantiasa mau untuk selalu bergantung kepadanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam pandemi COVID-19 ini yang mungkin menjadi hukuman bagi semua orang, menjadi ajakan dan didikan Tuhan bagi kita sekalian untuk mau selalu bersyukur ketika mungkin di saat ini kita sekalian mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan dan juga kesedihan dalam kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya untuk mau kita selalu menjaga hati kita untuk tetap bersyukur kepadanya. Kita harus mempertahankan sikap syukur kita setiap saat, bukan saja dalam kesenangan, bahkan juga dalam kedukaan yang kita alami. Tuhan berjanji akan memberikan sukacita kepada kita bagi kita yang mau untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan tentunya mau untuk selalu menjadi saksi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya seperti saya katakan tadi adalah nafas kehidupan. Oleh karena itu kita mau untuk seharusnya menceritakan setiap pengalaman-pengalaman, setiap kesaksian-kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kita tetap senantiasa menceritakan tentang kebaikan Tuhan agar kiranya kita bisa mewartakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan bukan hanya dalam keluarga kita, tetapi dimanapun kita pergi dan berada. Dan juga rasa kegirangan kita dan sorak-sorai agar kiranya menjadi bentuk ekspresi kita dalam menjalani kehidupan ini lewat pengucapan syukur, puji-pujian yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan Allah itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang boleh kita alami, yang kita terima, itu semua akan menjadi mata air keselamatan Allah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus akan tetap senantiasa memberkati kehidupan kita. Bersyukurlah selalu karena kenikmatan yang sangat luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita mau untuk selalu belajar bersyukur kepadanya, bukan saja dalam kesenangan tetapi juga dalam kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Dan sementara memberi persembahan, mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar.
Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Bapa di surga, kami tak senantiasa menaikkan syukur limpah terima kasih kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu atas perjalanan kehidupan kami yang selalu ada dalam tuntunan kasih setiamu. Ketika Tuhan yang selalu memberkati akan kehidupan kami, seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai suami, istri, orang tua, dan juga anak-anak. Kiranya kami tetap senantiasa ada dalam dekapan kasih setiamu ya Tuhan, lewat setiap usaha kami, pekerjaan kami, agar kiranya itu semua diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, bahkan ketika dalam kehidupan kami, Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami pergumulan tantangan kehidupan, cobaan yang ada, kami yakin percaya semuanya itu ada dalam penyertaan-Mu. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan jugalah yang akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kami nikmati. Dan kami yakin percaya setiap prosesnya Tuhan, semuanya itu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang tetap senantiasa menikmati syukur limpah terima kasih kepadamu. Tuhan jugalah yang akan selalu memberkati bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati atas ketambahan usia lewat kelahiran dan juga lewat usia kehidupan rumah tangga yang ada. Kami tetap senantiasa mendoakan Ibu Linda, Sondak, Matthew Prasetyo, Hosang, Ibu Indarasti Handayani, Bapak Salmon Juna, Bapak Fredik Asa, Ronaldo Sorongan, Ibu Yeni Tiko Alu, Bapak Danan Lambe, keluarga Mamengko Yakob, keluarga Kristanto Bontong, keluarga Solang Laksander, Rodrigo Puasa, Andriana Rumambi, Rafli Gumolung, dan keluarga Tumilaar Mailensun. Ya Allah Bapa di surga, ketika saudara-saudara kami yang boleh bersyukur lewat ketambahan usia kelahiran dan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka, kami yakin percaya Tuhan yang akan tetap senantiasa memberkati dalam setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara kami, dalam sukacita yang mereka alami, dan itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa topangan bersama bagi jemaat-Mu yang saat ini ada dalam pemulihan dan pergumulan sakit. Kami tetap senantiasa mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kaau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Raung Lolowang, Aida Leda Runtu, Bapak Stanley Kindangin, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Ibu Adrian Pandeng Solang, Franklin Palungan, dan juga orang tua dari keluarga Telap Repi yang saat ini ada dalam perawatan di Rumah Sakit Budi Setia Languan. Ya Bapa di surga, Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan dari saudara-saudara kami. Oleh karena itu kami yakin percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan mujizat akan tetap senantiasa menjamah bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit, agar kiranya mereka boleh menikmati kesembuhan yang sungguh luar biasa, dan itu semuanya daripada-Mu ya Allah. Kami juga tetap senantiasa mendoakan ya Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap senantiasa dianugerahkan sukacita berlimpah, bahkan umur panjang untuk mereka nikmati bersama dengan anak-anak cucu yang ada. Bahkan ya Bapa di surga yang penuh cinta kasih, yang teramat baik dalam kehidupan kami, kami juga mendoakan untuk gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, baik dalam arah sinode, wilayah di Manado Mapangetumpa, dan secara khusus di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami sekalian, badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, komisi kerja, komisi Bipra, penasehat jemaat, UPK Bipra yang ada,
kostor pegawai gereja, tetap senantiasa karuniakanlah hikmat dan Roh Kudus untuk senantiasa kami selalu dengan penuh semangat sukacita yang ada dalam kerja pelayanan ini. Bahkan kami juga tetap senantiasa mendoakan ya Tuhan untuk segenap program pelayanan yang ada, itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Memberkati pula tim multimedia, Jemaat Gemim Karisma Buha yang penuh dengan semangat untuk selalu ada dalam tanggung jawab pelayanan ini. Berikanlah mereka selalu kekuatan, kesehatan untuk mereka nikmati bersama dengan keluarga mereka masing-masing, dan kiranya kerja pelayanan yang mereka selalu lakukan ini, kiranya itu semuanya hanya untuk memuja dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi keluarga Winerungan Kindangen yang saat ini ada dalam duka cita ketika kepergian ayah yang mereka kasihi. Tuhan kiranya akan selalu memberkati, memberikan penghiburan, ketabahan, dan kesabaran untuk melanjutkan kehidupan mereka sepeninggal Papa Opa yang mereka sangat kasihi. Dan kami yakin percaya semua akan indah pada waktunya Tuhan untuk mereka alami bersama dengan kehidupan keluarga besar Winerungan Kindangen. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Roh Tuhan menerangi para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan setiap tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Ketika kami juga yang selalu ada dalam pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami alami sampai pada saat ini dalam pandemi COVID-19 ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami dalam upaya-upaya yang ada untuk mengatasi akan penyebaran COVID-19 ini. Bahkan bagi mereka juga yang terlibat menjadi garda terdepan, tetap senantiasa diberkati, TNI Polri yang ada, tenaga medis yang ada, agar kiranya juga sehat kuat tetap senantiasa dianugerahkan bagi mereka sekalian yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami di malam hari ini. Tuhan akan kiranya memberkati kami sekalian ketika sebentar juga kami akan ada dalam petiduran di sepanjang malam ini. Jaga lindungilah kami ya Tuhan, dan kiranya hari esok jikalau Tuhan berkenan, kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang Kau limpahkan bagi kami sekalian. Ya Allah Bapa di surga, inilah yang menjadi doa syukur permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan dalam bentuk pujian. Kami di dalam surga,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, mengakhiri ibadah ini dalam pengharapan iman bersama. Mari kita nyanyikan pujian dalam NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kita akan menerima berkat dalam pujian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oh